البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca beberapa masail seputar kaum Tsamud yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka siapa? Indra Faisal. Nabi Saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga kirim kepada mereka salah satu tanda di antara tanda-tanda kebenaran risalah yang dibawa nabinya, berupa apa? Indaga Hanafi, berupa unta betina. Dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim seekor unta betina sebagai ayat, sebagai bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Karena unta yang tidak seperti lumrahnya unta, nah, kain ada tanpa induk, ya, tanpa induk jantan maupun betina. Demikian pula mampu mengeluarkan air susu yang mencukupi seluruh kaum. Apa dalilnya? Masya Allah. Apa? Wa atayna Tsamudan. Naam. Wa atayna Tsamudan naqatan mubsiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Baik. Kemudian mereka membunuh unta tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala azab. Apa azab yang diturunkan kepada kaum Tsamud? Indaga Nafi'. Nah, dikirimkannya kepada mereka teriakan yang sangat keras sehingga semuanya apa? Semuanya mati. Tidak tersisa, kecuali apa? Rumah-rumah mereka. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan yang menyambut seruan Nabiullah Saleh. Baik. Apa dalilnya? Bahwasanya azab yang dikirimkan kepada mereka berupa sayhah, berupa teriakan yang keras. Nah, amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Apa makna taghiyah kemarin? Keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah, indal alif. Nah, suara yang sangat keras yang memekakkan telinga-telinga mereka sehingga menjadikan hati-hati mereka copot, ya, terputus, dan semuanya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Maha mampu untuk menghancurkan suatu kaum. Nah, lihat dengan satu teriakan saja, nah semuanya hancur.
Padahal kaum Tsamud di antara keunggulan yang Allah berikan kepada mereka apa? Irfan. Nah, mereka diberi kekuatan yang luar biasa. Nah, sampai apa, rumahnya saja dari apa, memahat batu-batu. Batu besar dipahat, kemudian bikin rumah dari pahatan batu itu. Nah, Tayyib menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tayyib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaum Hud. Dikatakan di sini man huwa ar-rasul alladhi arsalahu Allah ila qaumi 'ad. Siapa itu rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum 'Ad? Kalau kemarin kaum Tsamud, sekarang kaum 'Ad. Yang diutus kepada mereka adalah Nabiullah Hud. Naam, Nabi Hud. Padanilu qauluhu ta'ala wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Nabiullah Hud. Yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, ketika menyebutkan tentang nama-nama nabi yang apa? Yang Arabi. Karena keseluruhan nama-nama nabi adalah apa? Adalah ajami, kecuali siapa saja? Indak, ya Rifqi, Saleh, Syuaib, Hud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 4 nama nabi afanifillah yang Arabi. Adapun yang lainnya keseluruhannya namanya apa? Namanya ajami. Tayyib. Dan telah kita lewati dalam pembahasan tersebut sekilas tentang kisah Nabi yang mulia ini. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Hud, sisi apanya? Indak ya Aba Zain. Kesabaran dan apa? Kekokohan dalam dakwah. Juga akhwanillah, dan tentang at-thiqah billah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak gentar sedikit pun walaupun dia sendirian menghadapi kaumnya. Baik. Faqiduni jami'an, kata beliau. Nah, bikin makar untuk kalian semua. Baik. Kenapa? Karena beliau yakin Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan membela hamba-hambanya. Seorang ikhwanillah selama dia dan mendekat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Ini harus terpatri pada diri kita semua. Kalau sampai seorang berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian dalam hatinya timbul perasaan bahwasanya Allah akan menyia-nyiakan, ini dia telah suudzon, telah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan hamba yang mau mendekat kepadanya? Baik, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam hadits qudsi telah mengatakan apa? Idza taqarraba man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an.
Baik. Siapa saja yang mendekat kepadaku shibr, satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Baik. Dan terus demikian Allah Subhanahu wa taala balas apa yang dilakukan oleh hambanya, lebih daripada apa yang dia lakukan berupa peribadatan. Dan kaum 'Ad, ikhwanillah, yang Nabiullah Hud utus kepada mereka, juga kaum ikhwanillah yang membangkang. Taib, kaum yang pembangkang. Allah seru mereka untuk beribadah kepada Allah Rasulullah atau Nabi Hud seru mereka untuk beribadah kepada Allah semata, tapi mereka tidak mau menerimanya. Nah, dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sebagaimana nanti akan kita baca pada poin ke-249. Qala aina sakana qaum Hud alaihi salatu wassalam. Di mana tempat tinggal kaum Hud alaihi salatu wassalam? Wal jawab fil Ahqaf bil Yaman. Mereka tinggal di Ahqaf, di daerah Yaman. Oleh karena itulah di sana alhamdulillah ada klaim bahwasanya kubur Nabi Hud di daerah tersebut. Baik, kubur Nabi Hud di daerah tersebut, tapi juga ada yang mengklaim di daerah lain. Karena memang tidak ada satu kubur pun dari kubur para anbiya yang seorang bisa mengetahuinya dengan pasti, kecuali kubur Nabi kita Muhammad SAW. Di antara hikmahnya yaitu agar kubur para anbiya tersebut tidak dijadikan sebagai tempat-tempat kesyirikan. Dalam keadaan demikian saja, ikhwanillah, klaim dari beberapa kaum, ini kubur Nabi Fulan, ini kubur Nabi Fulan, banyak, termasuk Nabi Hud ini di Yaman. Ya, kuburnya di sekelilingnya, ikhwanillah, terjadi kesyirikan yang banyak, terutama oleh orang-orang sufi yang mereka lebih semangat untuk mendatangi kubur-kubur daripada mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagiannya ketika berziarah ke kubur para wali, mereka bisa menangis dengan begitu khusyuk. Tapi tatkala mereka beribadah, salat di masjid-masjid, tidak mendapati rasa seperti itu. Dan ini syaitan menghias-hiasi apa yang dilakukan oleh wali-walinya, ya, wali-wali syaitan. Makanya terkadang tidak heran, saya lebih nyaman ketika murojaah di sisi kubur kiaiku. Saya lebih nyaman ketika ibadah di sisi kubur wali fulan. Ini banyak klaim demikian. Lebih cepat hafal, lebih mungkin kalau murojaah di sisi kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ini adalah tipu daya syaitan, sebagaimana di beberapa pondok yang terpengaruh pemahaman tasawuf seperti ini. Dulu wanita pernah ziarah ke salah satunya yang di Jawa Timur sana, demikian tengah malam kuburan ramai, baca Quran setoran di sisi kubur. Di sisi kubur itu dibikin teras-teras daerah Tebu Ireng dulu sana. Ketika belum mengenal sunnah, sebagiannya simaan sampai semalam suntuk. Tapi tadi dibangun di atas akidah yang batil, wal'iyadu billah. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa dzkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf
wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Ingatlah oleh kalian saudaranya Ad, yaitu apa? Nabi yang diutus kepada kaum Ad, yaitu Nabiullah Hud. Tatkala beliau memberikan peringatan kepada kaumnya di Ahqaf, ya daerah di Yaman. Dan telah lewat para pemberi peringatan sebelumnya, dan juga akan datang pemberi peringatan setelahnya. Nah, untuk apa? Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seruan semua para rasul. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian tertimpa azab pada hari yang agung. Tapi mereka kufur, dan mereka meremehkan peringatan dari Nabi yang mulia ini. Bahkan mereka menganggap bahwasanya Nabi Hud telah apa? Tertimpa kegilaan dikarenakan mengingkari sesembahan-sembahan mereka. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Nah, itu telah tertimpa apa? Tertimpa apa? Laknat dari apa? Sembahan-sembahan mereka. Ya, tertimpa kejelekan, tertimpa kemadaratan dikarenakan menyelisihi apa yang mereka sembah. Demikian tuduhan ahli batil semenjak dahulu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian hancurkan mereka dengan dikirimkannya angin yang sangat dingin. Dikatakan pada poin setelahnya, bimada ahlakallahu qaum 'ad, dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum 'ad? Wal jawab birrihil baridati syadidah. Nah, dengan angin yang dingin dan keras, yaitu bertiupnya sangat kencang. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun 'ad, maka mereka itu dihancurkan dengan rihin sarsarin 'atiyah. Di sini disifati dengan dua sifat angin tersebut, yaitu sarsar. Nah, kita baca keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Birihin sarsarin ay qawiyah. Nah, yaitu angin yang kuat, syadidatil hubub, laha sautun ablaghu min sautir ra'dil qasif, yaitu memiliki tenaga yang sangat kuat dan suara yang dahsyat, melebihi suara petir. Ini makna sarsar. Kemudian 'atiyah ay 'atan ala khazzaniha ala qawli katsirin minal mufassirin. Aw 'atat ala 'adin wa zadat ala al-haddi kama huwa sahih. Yaitu 'atiyah maksudnya apa? Yang menghancurkan kaum 'ad secara keseluruhan, bahkan lebih, ya, sudah melampaui, cuma tidak hanya sekedar kaum 'ad saja. Dalam artian saking kuatnya angin tersebut, ikhwanifillah, melampaui batas biasanya angin-angin yang ada. Berarti maksud ayat secara mudahnya, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah, yaitu
bahwasanya Ad mereka dihancurkan dengan angin yang sangat kuat yang menghancurkan mereka semua. Yang Allah Subhanahu wa taala kirim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sebagaimana kelanjutan ayat, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirimkan angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Sehingga menghancurkan dengan kehancuran yang luar biasa. Fataral qauma sar'a. Maka engkau melihat kaum di daerah Ahqaf tersebut, fataral qauma fiha sar'a. Ai halka mauta, mereka semua dalam keadaan mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka itu seperti pokok-pokok pohon kurma yang sudah dipotong. Sudah ditebang. Jadi tidak ada kehidupan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Karena hukuman yang menimpa kaum Ad ini akhwanillah, yang awalnya sebelum datangnya angin tersebut, sudah ada tanda-tanda berupa awan yang datang. Tapi kaum tersebut kaum akhwanillah yang tidak ada keimanan, sehingga sudah hampir datang azab mereka masih merasa aman. Sebagaimana dalam ayat, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka sudah melihat sesuatu menuju ke mereka. Mereka katakan ini adalah ini awan-awan yang akan menghujani kita dengan hujan air. Tapi ternyata yang datang adalah angin yang begitu dahsyat. Mengambil ibrah dari sini, Nabi SAW senantiasa merasa khawatir kalau datang angin sebelum turunnya hujan. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kalau datang angin sebelum turunnya hujan, angin bertiup, mendung dan seterusnya, Nabi SAW gelisah. Baik, beliau katakan, wa kana idza takhayyalatis sama' aw fi riwayah idza ra'a ghaiman aw rihan taghayyara launuhu wa kharaja wajhuhu wa aqbala wa adbar. Adalah Nabi SAW dulu kalau cuaca langit itu berubah mendung, kemudian melihat awan dan angin bertiup, maka wajah Nabi SAW berubah. Beliau keluar masuk rumah gelisah. Fa'idha matarat surriya anhu. Baru kemudian ketika turun hujan beliau lega, bahwasanya yang turun ini hujan bukan adab. Aisyah radhiyallahu anha yang melihat perubahan Nabi SAW demikian bertanya, ya Rasulullah, tayyib aran nas idza ra'al ghaim farihu wa ja'a yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhika al-karaha. Wahai Rasulullah, aku melihat manusia kalau mereka melihat awan mereka gembira. Dan penuh harap akan turunnya hujan. Tetapi aku melihat engkau wahai Rasulullah, kalau ada awan seperti itu malah aku mengetahui ada kekhawatiran di wajahmu. Perasaan tidak senang. Dalam artian penuh khawatir, berbeda dengan orang-orang itu yang sudah gembira. Maka Nabi kemudian menjawab, la'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'ad falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna.
Maka Nabi menjawab, mungkin saja bisa keadaannya sebagaimana yang Allah katakan tentang kaum 'Ad. Dan dalam riwayat, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adab sallita ala ummati. Wahai Aisyah, siapa yang menjaminku? Mungkin saja pada awan yang dikirim itu ada azab yang ditimpakan kepada umatku, sehingga Nabi SAW penuh kekhawatiran. Qad udziba qaumun birrih wa qad ra'a qaumun al-'adzab faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Sungguh, telah ada di sana kaum yang diazab dengan angin, dan ketika kaum itu melihat azab sudah datang, mereka malah mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, penuh dengan sukacita, tanpa ada perasaan sedikit pun khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya yang keadaannya jauh-jauh di bawah keutamaan Nabi yang mulia ini, hendaknya juga berhias dengan sifat tersebut. Jangan sampai seorang merasa aman dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbanyak untuk meminta ampunan dan meminta keselamatan. Makanya di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang angin, untuk berdoa meminta kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya. Bagaimana doanya? Indah sigar. Hafal? Muhammad? Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini doanya kalau datang angin. Angin yang biasa datang sebelum hujan, lebih keras dari keadaan normal. Ya Allah, sungguh-sungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalamnya, serta kebaikan apa yang dia diutus dengannya. Karena angin Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya, yang mengirimnya, bukan sekedar suatu kejadian alam biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Demikian pula hujan, bukan sekedar kemudian penguapan dari air laut kemudian menjadi awan turun hujan. Ini kan teori manusia. Tapi yang mengatur Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekannya. Jadi kita minta perlindungan bukan dari anginnya, karena angin makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita minta perlindungan dari kejelekan yang ada padanya. Karena makhluk ini ada sisi baik, ada sisi buruk. Tidak ada angin kita juga repot, kepanasan, kayak udara pengap dan seterusnya. Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya dan kejelekan yang ada di dalamnya, serta kejelekan perkara yang angin itu diutus dengannya. Doa yang seperti ini hampir alhamdulillah termasuk sunnah yang mahjur, sunnah yang ditinggalkan. Dari sekian kaum muslimin, kalau angin datang, siapa yang baca doa? Ketika mau turun hujan, sedikit sekali yang kemudian membaca doa tersebut. Ketika hujan turun saja, sedikit yang membaca doa yang sangat singkat, Allahumma sayyiban nafi'ah. Padahal kalau kaum muslimin secara keseluruhan berdoa di saat turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Yakin alhamdulillah,
Allah akan berikan kemanfaatan dari hujan, sehingga apa? Tidak bingung manusia dengan apa? Dengan banjir dan seterusnya. Nah, cuman karena apa? Kita lalai saja, turun hujan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi banjir pun lalai lagi bahwasanya itu teguran dari Allah. Yang disalahkan pemerintah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi fenomena kelalaian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai ambang yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai macam teguran dari Allah, bencana-bencana yang ada. Nah, jarang yang kemudian mengingat bahwasanya itu adalah teguran dari Allah. Sehingga mereka memperbanyak istighfar, kemudian memperbaiki ibadah, memperbaiki agama, menjauhi maksiat. Makanya ketika Allah berikan taufik kepada kita untuk menyadari hal tersebut, banyak-banyak bersyukur, kemudian apa? Kemudian lakukan hal-hal yang bisa menjadi apa? Menjadi penyebab jauhnya kita dari bala, jauhnya kita dari apa? Bencana-bencana yang datang tiba-tiba. Di antaranya perbanyak istighfar. Juga apa? Baca zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini jangan sampai lalai akhwanillah. Karena apa? Kita melihat fenomena yang begitu banyak. Tiba-tiba suatu daerah Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana. Dan di antara sebab keselamatan dari bencana yang datang tiba-tiba zikir tadi. Rasul mengatakan, nah, siapa saja membaca zikir tadi 3 kali pagi dan petang akan apa? Terselamatkan min fuj'atil adab, yaitu apa? Atau fuj'atil bala, bala yang datang secara fuj'ah, secara tiba-tiba. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillah.